Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sahabat filah rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, bahkan kesejahteraan hidup manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya nanti hanya di dalam amal agama yang sempurna. Apa itu amal agama yang sempurna? Agama yang sempurna adalah melaksanakan seluruh perintah-perintahnya Allah, mengikuti caranya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang telah berhasil memiliki agama yang sempurna dalam hidupnya, yaitu semua sahabat Rasulullah Muhammad SAW telah memiliki agama yang sempurna dalam hidup mereka. Bagaimana mereka memperolehnya? Hal itu terutama dikarenakan mereka memiliki 6 sifat yang mulia. 6 sifat yang mulia. Jika kita umat akhir zaman ini memiliki 6 sifat mulianya sahabat tersebut, kita juga akan dapat dengan mudah mempraktekkan, mengamalkan agama yang sempurna dalam hidup kita. Apa itu 6 sifat yang mulia? Yaitu yang pertama, memiliki hakikat kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sifat yang kedua, memiliki hakikat sholat khusyuk wal khudu'. Sifat yang ketiga, memiliki hakikat ilmu ma'a dzikir. Sifat yang keempat, para sahabat memiliki hakikat ikramul muslimin. Yang kelima, memiliki hakikat ikhlasun niyah. Yang keenam, para sahabat memiliki hakikat dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sahabat filah rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin memiliki agama yang sempurna dalam hidup kita, kita harus mengikuti jejak langkah orang-orang yang telah berhasil tersebut dengan melakukan usaha untuk memperoleh dan membawa 6 sifat mulia tersebut ke dalam hidup kita. Sebelum melakukan usaha, kita harus tahu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan 6 sifat tersebut. Apa keutamaannya dari masing-masing sifat tersebut dan bagaimana kita memperolehnya. Mari kita mudzakarahkan di kesempatan yang singkat ini. Sifat yang pertama, sahabat memiliki hakikat kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang patut disembah, diibadahi kecuali hanya Allah semata-mata. Maksudnya yaitu bahwa kita harus mengeluarkan semua kebesaran apapun dari hati kita dan memasukkan hanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka akan masuk surga. Dan jika kalimat la ilaha illallah ini ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat, lebih berharga. Bagaimana kita harus memasukkan keyakinan ke dalam hati kita? Kita harus mengucapkan lagi dan lagi kalimah la ilaha illallah
dan mentaati semua perintahnya Allah serta menjauhi semua larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dakwahkan, kita ajakkan kepada orang lain supaya melakukan hal yang sama, dan kita berdoa kepada Allah semoga hakikat kalimat la ilaha illallah ini ada dalam kehidupan kita. Muhammadur Rasulullah artinya apa? Muhammadur Rasulullah artinya Muhammad adalah utusannya Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa tidak ada jalan hidup yang menuju kepada kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan kecuali mengikuti jalan hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang menghidupkan cara hidupku, sunnahku, berarti mencintaiku. Siapa saja yang mencintaiku akan bersama-sama denganku masuk ke dalam surga. Untuk membuat jalan hidup beliau menjadi jalan hidup kita, kita harus mempraktekkan secara lengkap kebiasaannya Nabi Muhammad SAW, mulai dari sunnah surahnya, sunnah sirohnya, sunnah sarirohnya. Apa itu surah? Yaitu penampilan dohirnya Rasulullah Muhammad SAW mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kita ikuti surahnya Rasulullah Muhammad SAW, inilah sunnah surah. Sunnah siroh yaitu apa-apa yang dilakukan Rasulullah, apa-apa yang disabdakan Rasulullah, itu adalah sunnah sariroh. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, apa yang diperbuat, apa yang dikatakan, itu adalah sunnah siroh ya. Surah, siroh, yang ketiga sariroh. Apa itu sunnah sariroh? Yaitu fikirnya Rasulullah, kerisauannya Rasulullah terhadap umat seluruh alam. Ini menjadi fikir, menjadi risau. Maka sunnah surah, sirah, sarirah ini perlu kita fahami dan kita ikuti secara ikhlas, secara sungguh-sungguh, secara kafah. Dan selanjutnya kita harus banyak-banyak membaca sholawat untuk Rasulullah SAW. Sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad setiap saat. Dan kita berdoa kepada Allah semoga jalan hidupnya Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi jalan hidup kita. Itu maknanya adalah Muhammadur Rasulullah. Sifat yang kedua, sifatnya sahabat ini adalah melaksanakan sholat dengan khusyuk wal khudu. Sholat sendiri artinya yaitu hubungan komunikasi antara makhluk dengan Sang Kholik, Sang Maha Pencipta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita harus wujudkan sifat-sifat ketaatan di dalam sholat, kita wujudkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang menjaga sholatnya 5 kali sehari, tepat pada waktunya secara berjamaah di tempat yang benar, yaitu di rumahnya Allah, di masjid Allah, di masjid-masjidnya Allah, maka berhak mendapat 5 jaminan di 5 alam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Di alam dunia diberikan keberkahan rezeki, kemudahan rezeki. Rezekinya jadi berkah dan mudah. Yang kedua, alam kubur akan dibebaskan dari siksa kuburnya. Yang ketiga, di alam mahsyar akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya. Yang keempat, di alam titian sirat akan dilewatkan cepat laksana kilat. Yang kelima, dia alam kelanggengan, yaitu akan dimasukkan surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab lagi. Makanya kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, tepat pada waktunya, awal waktu, secara berjamaah, di rumah-rumahnya Allah, di tempat yang benar, yaitu di masjid Allah, masjid-masjidnya Allah, di mana saja kita berada. Dan kita juga harus melakukan sholat-sholat sunnah, dan mengajak semua manusia untuk melakukan hal yang sama, kemudian kita berdoa.
berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan hakikat sholat yang khusyuk wal khudu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat yang ketiga yaitu sahabat ini memiliki ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah. Memiliki ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah. Memiliki ilmu artinya ya mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan supaya Allah semata-mata ridho, suka dalam setiap saat dan keadaan kepada kita. Siapa yang memudahkan langkahnya untuk mendapatkan ilmu agama, maka akan dimudahkan langkah kakinya untuk memasuki surga. Itu sabdanya Rasulullah. Jadi kita harus menghadiri majelis-majelis agama, majelis-majelis ilmu yang memudzakarahkan keutamaan-keutamaan beramal agama dan beramal soleh juga, dan pergi kepada alim ulama untuk mengetahui tata cara beramal soleh sesuai fikihnya, sesuai aturannya. Dan juga kita harus mengajak manusia untuk melakukan hal yang sama, yaitu mendakwahkan, mengajakkan kepada semua manusia dan berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita hakikat ilmu yang disertai dengan zikrullah. Mengingat Allah artinya mengingat Allah setiap waktu dalam setiap keadaan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, perbandingan antara mereka yang mengingat Allah dengan mereka yang tidak mengingat Allah adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Mereka yang mengingat Allah adalah yang hidup dan mereka yang tidak mengingat Allah adalah yang mati. Karena itu kita harus mengingat Allah setiap saat dalam setiap keadaan dengan melakukan zikir, yaitu membaca doa-doa masnun yang dituntunkan dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Dan kita harus mengajak manusia untuk melakukan hal yang sama dan berdoa kepada Allah semoga kita dapat memperoleh hakikat zikrullah di dalam hidup kita. Sifat yang keempat, sahabat fillah, bapak-bapak, saudara-saudara, yaitu ikramul muslimin, memuliakan saudara-saudara muslim. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita penuhi hak-hak dan keperluan saudara kita tanpa mengharap balasan dari mereka dan hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya pada waktu hari kiamat nanti. Dan siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, Allah akan memberikan 73 kebaikan yang jika satu kebaikan diberikan di dunia ini akan mencukupi seluruh keperluan seumur hidupnya di dunia. Jadi kita harus memuliakan ulama-ulama kita, menghormati orang-orang tua kita, menghargai orang-orang yang sebaya kita, dan menyayangi anak-anak muda kita. Jadi kita hanya memandang kebaikan saudara-saudara kita, memandang kebaikan saudara-saudara kita, dan memandang keburukan-keburukan kita sendiri. Dan kita harus mengajak orang lain untuk apa? Melakukan hal yang sama dan senantiasa berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan hakikatnya memuliakan saudara-saudara muslim, yaitu sifat ikramul muslimin. Sifat yang kelima apa? Yaitu tasrihun niyah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berniat. Artinya apa? Bahwa apa saja yang kita perbuat atau tidak kita perbuat semata-mata hanya karena agar Allah ridho, Allah suka kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, perbuatan baik yang dilakukan untuk menyenangkan Allah akan dibalas dengan emas sebesar gunung Uhud. Sebaliknya, perbuatan baik yang
senilai emas sebesar gunung Uhud yang dilakukan untuk menyenangkan selain Allah tidak akan dibalas, bahkan akan dibalas dengan api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita harus memeriksa niat kita setiap saat dan setiap keadaan, sebelum beramal, ketika melakukan amal, dan setelah melakukan suatu amalan. Kita senantiasa periksa niat kita dan kita luruskan semata-mata mencari ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi kita hakikat ikhlas sunniyah di dalam hidup kita. Sifat yang keenam, sahabat ini memiliki sifat dakwah wa tabligh khurud fi sabilillah, yaitu mengajak dan menyampaikan di jalannya Allah. Mengajak dan menyampaikan di jalan Allah, bertujuan untuk apa? Memelihara dan menyebarkan hidayah dari Allah ke seluruh alam. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa sesaat pergi ke jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia seisinya. Kaki yang berdebu di jalan Allah tidak akan disentuh oleh api neraka, apalagi asap neraka tidak akan disentuhnya. Untuk mendapatkan hakikat dakwah wa tabligh khurud fisabilillah, kita harus belajar khurud fisabilillah, keluar di jalannya Allah sekurang-kurangnya 4 bulan dalam seumur hidup kita. Hidup kita rata-rata umat Nabi ini 60 tahun, 70 tahun, 10%-nya yaitu 120 hari atau 4 bulan saja. Boleh sekali saja atau diulang-ulang lagi. Dan kemudian secara teratur setiap tahun kita latihan untuk khurud fisabilillah ini 40 hari saja. Dan setiap bulan kita ini latihan 3 hari saja. Ini nisabnya 10% saja dari umur kita. Dan setiap hari kita jumpa umat istilahnya 2,5 jam, yaitu untuk jumpa umat apakah ba'da maghrib atau ba'da ngisya atau sebelum maghrib atau ba'da subuh. Kita jumpa umat untuk mengajak mengamalkan agamanya Allah dengan memiliki 6 sifat yang baru saya sampaikan tadi. Juga kita harus usahakan luangkan waktu pergi dan iktikaf 1 malam pada pertemuan mingguan. Pergi keliling di sekitar masjid kita, mengajak atau mendakwai tetangga-tetangga kita, dan juga sepekan sekali pergi ke masjid tetangga dan mendakwai orang-orang di sekitar masjid untuk memakmurkan masjidnya masing-masing, dan kita bantu untuk memakmurkan sholat 5 waktu selalu berjamaah ke masjid bagi bapak-bapak dan saudara-saudara sahabat filah yang laki-laki yang balik. Kita juga harus mengadakan musyawarah harian dengan jamaah masjid kita setiap hari, dan kita harus menghidupkan taklim harian 1 kali di masjid kita dan 1 kali di rumah kita setiap hari. Dan saya punya niat untuk melaksanakan semua ini, yaitu 6 sifat yang mulia, 6 sifat mulia yang dimiliki oleh sahabat yang barusan saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan maghfirahnya, dan kita diberi kekuatan untuk mengamalkan 6 sifatnya sahabat, sehingga kita bisa melaksanakan agama Islam secara sempurna. Mari kita niat untuk latihan khurud fisabilillah, setidak-tidaknya tiap bulan 3 hari saja meninggalkan urusan dunia untuk belajar iktikaf di masjid bersama-sama kita. Insya Allah ya, saya niat untuk dakwah wa tabligh khurud fisabilillah sepol kemampuan kita, selama kita diberi kesehatan, kesempatan, kebagaswarasan, dan semoga diberi aman fi amanillah dan diberi keberkahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.